Memperhatikan, Pak. Yakin. Coba tadi 3 pilar yang dikatakan Babinsa apa? 3 pilar desa. 3 pilar desa, Babinsa, Ah. terus Lurah, Babin kan. Babin Kantinas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Hengki. Selamat siang juga Pak. Tadi habis ngisi di SMA PGRI Pak ya? Betul sekali. Oh itu boleh cerita sedikit Pak, pengalaman Bapak nih Pak bisa sampai ke Depok itu gimana Pak? Jadi awalnya dulu saya dinas di Batalion Yon Armet 10 Kostrad Pak. Tepatnya di Ciluwer. Waktu masuk situ saya berpangkat tamtama yaitu prajurit 2. Ketika saya sudah boleh sekolah, waktu itu pangkat Kopda, saya diterima ikut tes seleksi sebagai bintara. Kemudian setelah pendidikan ada lokasi penempatan, alhamdulillah saya bisa ke Depok, maksudnya di jajaran Kodam Jaya. Gitu. Terus diangkat jadi Babinsa Depok itu di tahun berapa Pak? Diangkat Babinsa Depok kurang lebih saya sekolah 2016. 2016. Ya. Cukup lama ya Pak ya. 2016. Berarti udah cukup menguasai medan Depok ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Intinya kebetulan saya juga tinggal di wilayah saya sendiri, Koramil wilayah saya sendiri, rumah saya di wilayah sendiri. Jadi gitu. ketika memang ada masalah, saat itu juga saya bisa langsung ambil tindakan, Pak. Itu berarti dari tahun 2016 itu emang di wilayah Depok itu yang sekarang ini? Atau Bukan. Udah pindah-pindah ya? Pindah-pindah. Kemarin selama 6 tahun, kurang lebih 6 tahun saya di Kelurahan Depok Jaya yang di Jalan Nusantara. Iya. Lah pindah Depok sini kurang lebih hampir 2 tahun. Oh 2 tahun. Ini, Siap. Ini lingkupnya di mana aja nih kalau di sini Pak? Kalau Kelurahan Depok itu mencakup 23 RW ya kan. 23 RW. Untuk batasan wilayahnya dari mulai Margonda yang Tokorabani sampai dengan Ratu Jaya jembatan itu, Iya, iya. Dipo. Terus Kampung Leo sendiri yang ada setunya wilayah saya. Sementara untuk Jalan Pemuda Siliwangi masuk wilayah saya, tapi batasnya sampai di area Pasar Segar. Oh ini kita untuk mengedukasi teman-teman Pak ya? Ya, betul. Kira-kira ini tugas untuk Babinsa di wilayah itu apa sih Pak itu? Tugas Babinsa sebenarnya banyak, gitu. Kita melaksanakan tugas pembinaan teritorial, Pak. Oh gitu. Pembinaan teritorial yaitu dengan cara sikap kepribadian yang baik, yang bagus, baik secara individu atau bareng-bareng dalam rangka mensukseskan pembangunan secara nasional gitu. Jadi kalau ini tadi tentang kenakalan Remaja. Remaja ya. Remaja atau pelajar sama. Pelajar, iya, karena memang pelajar itu masih remaja. Iya betul. Berarti kan sering nih di lingkup wilayah Bapak itu ada berapa sekolah itu kira-kira itu Pak yang memang sering didatangi gitu Pak? Alhamdulillah semua sekolah sudah kita datengin Pak. Gitu, Ya, termasuk kadang-kadang juga saya dipanggil keluar ke area lain sampai dengan Cipayung dan lain sebagainya ya kan. Untuk sekolah di Depok sendiri yang sudah kita datangi mulai dari SMA PGRI, SMA Mardi Yuwana, SMP Alaraki, SMPN 1, ya termasuk SD-nya kita datengin. SD juga ya. Ya dalam rangka mendukung program pemerintah yaitu di bidang pendidikan gitu. Sehingga ketika memang kita dibutuhkan kita bisa turun memberikan masukan, memberikan saran, memberikan sosialisasi ya banyak terkait masalah kenakalan remaja atau mungkin hal-hal yang memang perlu dibutuhkan dari saya dari sekolah sendiri gitu. Nah, itu pernah nih enggak sih pengalaman Bapak pernah menangani siswa mungkin yang melakukan kenakalan yang berat gitu? Pernah, sering. Ketika saya dulu waktu di Kelurahan Depok Jaya sebagai Babinsa Sono, bahkan waktu itu saya pernah melihat antara 2 sekolah yang nggak bisa saya sebutkan ya, itu sudah mau beradu Pak, gitu. Bentrok ya. Dengan membawa sajam. Nah, secara otomatis ketika itu saya langsung mengambil bambu, tepatnya di Lembah Gurame itu, di pertigaan dekat gereja Herculanus ya. Di Herculanus sambil bambu, saya langsung posisi di tengah, saya puterin bambu itu sambil saya teriak bubar. Alhamdulillah
ketika saya teriak, warga sekitar kanan kiri pun ikut membantu. Otomatis semua pelajar-pelajar yang mau melakukan kegiatan tawuran langsung pada bubar. Alhamdulillah bisa kita antisipasi. Disitulah dimana mata saya melihat sendiri dan saya ikut membantu dalam ibaratnya menetralisir keadaan saat itu, Pak. Mungkin kalau dari Bapak itu ada golongan, ada tingkatan kenakalan, ada yang berat, ringan, sedang, itu seperti apa gitu Pak? Jadi ketika pelajar atau mungkin remaja sudah masuk ke ranah kriminal itu berat, Pak. Contohnya tawuran. Tawuran pun ketika sudah bawa sajam itu sudah kena pasal, apalagi dia melukai. Yang kedua, ketika dia menggunakan narkoba, gitu. Ya intinya dua contoh hal berat kenakalan remaja seperti itu. Kalau yang ringan-ringan mungkin bolos sekolah, terus ketika jam sekolah melakukan suatu kegiatan di luar dalam bidang pelajaran, guru ngajar dia lagi main HP seperti itu. Tapi hal kayak gitu masih bisa kita antisipasi. Ya, umumnya untuk kenakalan remaja itu penyebabnya apa aja sih Pak? Jadi kenakalan remaja penyebab yang utama adalah masalah yang jelas adalah didikan dari orang tua, Pak. Orang tua ya. Orang tua, di mana orang tua itu harus peduli terhadap anaknya. Gitu. Peduli dalam hal apa? Mengecek isi HP-nya, karena di HP tersebut ruang gerak anaknya atau aktivitas anaknya akan terpantau. Apalagi zaman sekarang, Pak, ya. Betul. Terus yang kedua harus open terhadap pakaiannya, tasnya, kantongnya, lemarinya, bajunya. Yang ditakutkan anak kita terpengaruh oleh narkoba, termasuk pembawaan senjata tajam. Makanya semaksimal mungkin usahakan untuk bisa memantau anak, gitu, agar supaya anak satu taat beribadah, gitu. Yang kedua selalu peduli dengan mengecek baik tas, HP dan juga perlengkapan lainnya. Yang ketiga memberikan arahan, wawasan untuk berteman atau berkumpul di tempat-tempat yang memang orang-orang baik, orang-orang yang bisa mengarahkan, yang bisa menegur dia, bahkan bisa memberikan pesan moral kepada anak-anak kita seperti itu. Ya, ini kalau dilihat nih Pak ya, kan biar dilihat anak-anak murid kita ini. Lah kira-kira itu dampak bagi murid itu sendiri apa itu Pak kalau melakukan kenakalan? Ya, sebenarnya banyak dampaknya Pak ketika pelajar tersebut melakukan kenakalan, gitu. Yang jelas itu akan berpengaruh terhadap pembelajaran dia. Artinya apa? Dia hanya memikirkan gimana caranya besok, contoh mungkin seandainya pelajar tersebut lebih tawuran, mempersiapkan diri untuk mengajak teman-temannya, menyibukkan diri dengan mencari tempat, menyibukkan diri untuk mencari lawan dan lain sebagainya, gitu loh. Beda ketika kita memang tidak terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan yang kurang pas, kita sendiri bisa fokus terhadap pelajaran yang diberikan di sekolah, fokus terhadap perintah orang tua, fokus untuk tetap beribadah sebagai pengontrol diri kita, gitu. Nah, solusi Pak, solusi untuk anak-anak yang melakukan kenakalan pelajar biar tidak melakukan nakal, gitu, gimana solusinya? Yang jelas solusinya saat ini hukum udah pas Pak. Artinya ketika anak-anak yang dulu memang ada pernyataan 17 di bawah 17 tahun atau mungkin di bawah yang melakukan tindakan aman, nggak ada. Karena sekarang prinsipnya dibabat habis. Ketika memang benar terbukti, contoh membacok, membawa senjata tajam, membawa narkoba, itu pasti akan ada tindak pidana. Jadi seperti itu. Siap. Satu lagi. Apa? Ya lagi ya. Pesan untuk anak-anak nih Pak, kira-kira apa nih? Biar tadi kan habis isi, paling tidak kalau nggak untuk anak PGRI ya untuk anak semua yang nonton di YouTube saya ini kan gitu, video ini. Apa nih pesannya Pak? Jadi pesan saya kepada seluruh pelajar ataupun mungkin remaja sebagai generasi penerus bangsa, yang jelas, ayo kita bersaing secara sehat untuk bisa membuktikan kepada orang tua kita, kepada bangsa kita, bahwa kita adalah generasi yang bermanfaat, di mana ketika nanti kita sudah dewasa, kita bisa berguna bagi negara dan bangsa, dan bisa membawa nama baik, baik itu keluarga, orang tua ataupun bangsa kita. Oke, siap Pak Egy. Pak Egy kan punya akun TikTok, akun YouTube. Boleh di-sharing di sini nanti biar yang nonton pada subscribe, pada follow. Jangan lupa buat masyarakat, semuanya yang lagi nonton YouTube Bapak Mas Mugi namanya. Mas Mugi ini. Channel Mas Mugi. Jangan lupa untuk subscribe, untuk follow. Channel Bapak apa?
baik YouTube, Instagram atau TikTok sama. Sama. Oh iya. Namanya @duo_babin. Duo_babin. Iya. Jangan lupa ya subscribe Oke, sip. beliau ya, biar bisa kita lihat edukasi beliau ya. Gitu aja, Pak. Sama-sama, Pak. Oke, terima kasih. Nggih, Pak, monggo, nggih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.